Masih dalam acara Business Today. Nah, kita tadi udah membahas bagaimana dampaknya juga dari berita hoax tersebut dan juga bagaimana sih perumusan untuk para entrepreneur agar menyikapi berita hoax ini dengan baik dan benar tentunya ya Pak ya. Betul sekali ya. Sekali lagi kita kembali ke analisa ya Naya. Iya tentunya. Ya kembali lagi ke analisa. Ketika misalkan kita ada berita A, kita analisa benar atau tidak. Ya ketika kita berita A tadi benar ya, dan memberikan peluang terhadap perkembangan bisnis kita, yuk mari kita hitung-hitungan bisnisnya, kaidah-kaidah bisnisnya harus dikedepankan. Apa sih kaidah bisnis? Yang pertama kita harus melihat sumber daya, kekuatan kita. Ya kekuatan sumber daya kita. Apa sumber daya yang harus kita miliki? Yang pertama, sumber daya manusianya ada nggak? Gitu ya. Misalkan ada berita A. Berita A ini memberikan peluang bisnis. Setelah dicek kebenarannya bahwa berita itu yang benar, berarti memberikan peluang bisnis yang menjanjikan. Nah, kita akan terjun terhadap bisnis itu, ya. Tapi kita harus melihat nih, harus mengukur kemampuan kita. Kemampuan kita itu dilihat dari apa? Yang pertama dari sisi sumber daya manusia. Iya. Cukup nggak sumber daya manusia yang kita miliki untuk melakukan itu? Iya. Yang kedua, money. Cukup nggak kita sumber permodalan dari sisi uang, gitu ya, untuk menopang apa yang akan kita lakukan untuk mengejar opportunity yang berdasarkan berita tadi. Ya. Yang ketiga, money, material. Ya. Bahannya juga. Bahannya, bahan bakunya didapat dari mana? Itu jangan sampai produksi di tengah-tengah kehabisan. Gitu, jangan sampai ini trennya lagi lagi rame. Kita akan terjun membuat produk yang sesuai dengan permintaan pasar yang lagi rame ini, berdasarkan berita tadi, ternyata pasokan bahan bakunya tidak ada. Ya. Yang ketiga, material. Kemudian yang keempat, metodenya. Ya, metodenya bagaimana? Caranya bagaimana? Gitu ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya harus kita pikirkan. Bila perlu kita hitung-hitungan, kita orek-orekan activity plan-nya seperti apa, eksekusinya seperti apa, implementasinya seperti apa. Itu berbicara dengan metode. Yang terakhir, kalau misalkan kita bergelut dalam bidang produksi, mesinnya ada nggak? Nah, jadi yang M5 tadi itu dikatakan sebagai faktor produksi: money, material, metode, mesin, gitu ya. Itulah yang harus kita analisa. Nah, sebagai seorang entrepreneur ya kita tidak bisa lepas dari sumber daya ya. Oh iya. Ya, tidak lepas dari sumber daya yang kita miliki. Nah, tapi bagaimana sih seorang entrepreneur menyikapi apabila kita tidak memiliki sumber daya itu? Tetap masih ada peluang-peluang yang lain yang bisa dikerjakan, gitu ya. Misalkan kita tidak punya mesin, Nana punya mesin ya, kita bisa kerjasama, kayak contoh gitu. Jadi salah satu kerjasama adalah kerjasama itu adalah salah satu cara untuk lebih memperingan lagi ya. Betul, untuk menyiasati ketika misalkan kita tidak memiliki sumber daya yang optimal, gitu kan? Kalau kata Pujangga masih banyak jalan menuju Roma. Iya, jadi sebenarnya sih nggak ada kata untuk putus asa ya Pak ya. Nggak ada kata putus asa. Para entrepreneur nih, apabila dari 5 ciri tersebut tidak ada nih salah satunya, kita bisa minjem sesuai dengan apa yang kata Pak Ian tadi ya. Kita bisa nyewa juga, atau misalnya kita bisa bekerja sama dengan orang lain yang benar-benar dia tuh fungsional di dalam bidang tersebut. Betul, ya. Yang diperlukan adalah kreativitas. Kreativitas sampai sejauh mana sih seorang entrepreneur itu punya kreativitas? Ketika misalkan tidak punya uang, money tadi ya, ya kita harus berkreativitas. Minjem ke mertua ya, minjem ke pacar atau apalah yang harus kita lakukan. Itu masih banyak jalan menuju rumah. Yang terpenting adalah kita jangan berhenti untuk melakukan kreativitas tadi. Iya, betul sekali. Nah, Pak, mengenai dari 5 ciri yang tadi ya, Pak ya, apa sih kaitannya dengan hoax? Ya, tadi ketika misalkan kita menangkap fenomena yang ada berdasarkan berita tadi, tangkap apakah berita itu hoax atau bukan. Nah, ketika misalkan kita menganalisa dari berbagai sudut pandang, berita itu hoax, udah jangan disebarluaskan. Cukup kita saja yang tahu. Karena ketika disebarluaskan akan memberikan dampak yang negatif terhadap
orang lain yang lebih besar lagi. Iya. Yang kedua, ketika misalkan berita itu benar adanya, gitu ya, dan memberikan peluang bisnis. Sekali lagi memberikan peluang bisnis. Iya. Kenapa tidak kita memanfaatkan peluang yang ada? Karena ciri-ciri seorang entrepreneur itu adalah bagaimana kita menciptakan peluang. Gitu ya, bukan mencari peluang, Tapi tapi menciptakan peluang. Peluang sebenarnya tidak bisa dicari, tapi diciptakan. Dari berita tadi kita bisa menciptakan peluang. Nah, peluang yang ada bagaimana sih menyikapi? Lihat kondisi kita, analisa kemampuan kita, analisa Dari yang internal. 5 itu Nah, ya. apa yang harus dianalisa? Satu, sumber daya itu ya, Ya, men, ya. sumber daya manusia. Yang kedua, money, sumber daya permodalan. Yang ketiga, material, bahan baku, metodenya bagaimana, dan terakhir mesin. Nah, ketika misalkan kita kekurangan faktor produksi tadi yang 5M tadi, ya kita bisa berkreativitas bagaimana kita memberikan solusinya. Contohnya tadi, kalau kita nggak punya mesin, cari temen, cari pacar, atau cari kenalan yang punya mesin nih. Kan bisa win-win kan? Ya. Bisa win-win solution. Nah, anak punya mesin, saya punya bahan Barang. baku, yuk kita kerjasama. Iya. Karena Kenapa nih, enggak ya Pak ya? Kenapa enggak? Karena nih peluangnya sudah ada nih. Iya. Nah, itu kan bisa kita lakukan. Banyak jalan menuju Roma. Intinya adalah para sahabat, bahwa seorang entrepreneur itu jangan berhenti untuk berkreativitas. Yap. Betul sekali, karena memang sebagai manusia tentunya kita diberikan akal dan pikiran, dan lebih baik sebagai manusia yang baik itu kita harus menggunakannya seoptimal mungkin. Betul. Memanfaatkannya. Iya, betul. Apalagi sekarang tuh sebenarnya kata Pak Ian tadi ya, bahwasanya peluang itu bukan ada, tapi kita yang harus menciptakan. Bukan mencari peluang, tapi betul. kita yang menciptakannya. Jadi bagaimana cara menciptakan peluang tersebut? Harus semakin banyak lagi ya Betul. referensinya, sumbernya juga. Sering-sering baca, sering-sering lihat, dan sering-sering latihan. Sering mungkin. bergaul juga. Iya, sering bergaul. Oke, nah sahabat, bagaimana nih? Kita sudah mengulas nih ya Pak ya, berita dari salah satu portal strategi dan bisnis. Jadi bagi para sahabat yang belum sempat untuk membacanya, bisa dibaca atau ya dibuka di websitenya Strategi dan Bisnis. Dan saya Nana Sansabila bersama Yan Sumariana dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.